langit senja, hitam itu mengepak. Bukan mitos, bukan pertanda buruk, tapi seekor jenius bersayap. Burung gagak, makhluk yang katanya pembawa sial, padahal dia lebih pintar dari anak SD kelas 1. Siapa sangka, burung berpenampilan gelap ini menyimpan kecerdasan yang bikin ilmuwan giling-giling kepala. Bahkan sempat bikin manusia merasa agak tersaingi. Bayangin, gagak tahu cara pakai lalu lintas. Dia letakkan kacang di tengah zebra cross. Tunggu mobil lewat dan krak. Mereka tunggu lampu hijau pejalan kaki, baru diambil. Yes, dia ngerti rambu lalu lintas, guys. Dan itu baru pemanasan. Di laboratorium, para ilmuwan menantang gagak New Caledonia dengan alat berbentuk tabung. Di dalamnya ada air. Di atas air, mengambang makanan. Bagaimana caranya mereka mengambil itu makanan? Jawaban gagak, lempar batu, lempar lagi, air naik, makanan ngambang, makin dekat. Dan kling, dapet dah, itu makanan. Ilmuwan bilang, ini kemampuan logika. Biasanya dimiliki anak manusia usia 5-7 tahun. Tapi gagak nggak sekolah, tapi lulus ujian, bro. Anak tetangga saya sih waktu umur 5 tahun masih makan apa saja yang ada di tanah. Sedangkan gagak sudah main fisika fluida. Keren kan ini burung? Gagak New Caledonia itu nggak cuma pakai alat. Mereka juga bikin alat loh. Serius, dia potong ranting, bentuk jadi tongkat. Lalu, dia sambung tongkat satu ke tongkat lainnya. Jadi tuh alat-alatnya 3 sambungan saja? Tidak, bahkan ada yang bikin sampai 4 sambungan. Gokil nggak tuh? Ada hewan lain yang bisa bikin alat seperti itu? Sepertinya hanya segelintir simpanse saja. Dan manusia ngerakit kipas angin aja pakai baca petunjuk. Bandingkan sis, cerdasan mana coba? Haha. Ketemu lagi kita di channel tercinta ini dengan saya Dewi, pembaca naskah paling kece. Hehehe. Yuk, kita lanjutkan ceritanya. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya jika kalian ada masalah yang itu rumit banget, Dewi sarankan ambil cangkirnya, seruput kopinya, dan ambil koreknya. Sebatin aja dulu. Biar hidupmu lebih semangat sambil dengar suara Dewi membacakan naskah ini. Gas! Coba kalian bayangin. Satu gagak ngerakit tripod kamera, sedangkan kita masih ribut nyari baut yang hilang tuh. Hahaha. Cerdasan mana tuh kita sama gagak? Tahun 2020 lalu, gagak lagi-lagi bikin heboh. Mereka bisa menyimpan alat. Bukan karena pelit, tapi karena tahu alat itu bakal bisa dipakai nanti. Dalam eksperimen, gagak dikasih pilihan, ambil alat sekarang dan simpan, atau mereka abaikan. Dan hasilnya sis, mereka ternyata simpan alatnya tuh. Beberapa menit kemudian, dipakai untuk buka kotak makanan. Cerdasan mana tuh? Gagak sama Pak Joko tetangga sebelah. Hahaha.
itu bukan cuma ingatan. Itu perencanaan. Kemampuan mereka ternyata menunda kepuasan mereka. Atau kata psikologinya, delayed gratification. Ngerti? Kagak tuh kalian? Yang manusia aja belum tentu bisa. Sama kayak mama rempong. Coba tahan godaan diskon 11 balas. Bisa kagak? Ternyata Gagak bisa tuh. Cerdasan? Mana emak-emak sama Gagak? Hahaha. Bisa aja saya. Terkadang kita sering tertipu sama bentuk. Untuk ukuran otak Gagak sih kecil. Ya, kecil. Tapi isinya padat bro. Ukuran neuron di otak Gagak itu lebih rapat daripada primata. Dan strukturnya, meski tanpa neokorteks seperti kita, mereka punya pallium, yaitu bagian otak dengan sirkuit yang mirip banget dengan otak mamalia. Bisa jadi, kita selama ini melihat ke arah yang salah. Bukan ukuran, tapi kepadatan. Otak kecil, nyali besar, dan IQ di atas rata-rata. Aku banget itu. Hahaha. Gagak bukan cuma pintar sis, mereka juga paling drama hidupnya. Mereka bisa ingat wajah manusia yang pernah nyebelin. Mereka panggil teman-temannya, dan kalau ketemu si orang itu, mereka teriakin rame-rame kayak emak-emak yang gak dapat kupon hewan kurban. Hahaha, lucu banget kan? Dan parahnya lagi, mereka bisa ngajarin rasa sebel itu ke anak-anak mereka loh. Warisan keluarga, kayak benci sama Pak Joko yang lempar batu dulu. Gagak itu burung bro. Tapi cara mereka simpan sakit hati, levelnya mirip sinetron jam prime time. Maaf ya Pak Joko, keterlaluan nih burung. Di Prancis, burung rock, masih sepupuan Gagak, dilatih untuk pungutin sampah. Puntung rokok, plastik, serpihan kayu kecil. Mereka pungutin. Setelah itu, dapat hadiah makanan. Ternyata Gagak juga senang kalau taman bermain mereka itu bersih. Makanya habis nyebat buang puntung pada tempatnya. Jangan kayak bapak-bapak sebelah main buang sembarangan aja tuh puntung. Yang ngerasa komentar ya, dikasih hadiah nomor WA Dewi. Asik. Lah, kok ada nomor WA Dewi segala om? Kagak ah. Mungkin suatu hari kita bisa bikin bank sampah bersayap. Kalau Gagak jadi petugas kebersihan, bisa ngalahin petugas kebersihan RT. Kita tuh harusnya banyak belajar disiplin dari mereka. Betul kagak? Jangan selalu remehkan yang bersayap hitam seperti Gagak. Di balik sorot matanya yang tajam, ada otak yang bekerja. Diam-diam, tenang, dan penuh rencana. Mereka tuh bukan cuma burung. Mereka bagaikan cermin kecil tentang bagaimana alam menyembunyikan kecerdasan di tempat tak terduga. Dan kalau kamu lihat Gagak bertengger di pohon, coba kalian senyumin aja. Siapa tahu dia sedang menilai kamu juga. Haha. Serem dong, om. Kalau Dewi suruh senyumin Gagak juga. Di antara ranting tua dan angin yang berbisik, ada kehidupan yang terus berpikir. Yang mengamati kita, dari atas, dari diamnya. Seekor Gagak, bukan hanya burung hitam yang terbang menjauh.
tapi saksi sunyi dari keseimbangan alam. Ia belajar dari air. Ia merancang alat dari ranting. Ia menyimpan dendam tapi juga memaafkan. Ia mencintai tanah yang sama, tempat kita berdiri hari ini. Tapi hutan mereka perlahan hilang. Pohon tempat mereka belajar tumbang satu persatu. Dan langit tempat mereka terbang semakin panas, semakin sesak. Kita pikir kita yang mengajari mereka. Padahal merekalah yang mengingatkan kita tentang pentingnya berpikir, bekerja sama, dan menjaga apa yang tersisa. Jangan biarkan kecerdasan ini hilang karena kelalaian kita sendiri. Mari jaga hutan, jaga langit, dan jaga mereka para jenius bersayap agar tetap bisa mengajarkan kita tentang makna menjadi makhluk hidup yang berguna. Karena saat alam seimbang, semua bisa hidup, semua bisa belajar, dan semua bisa terbang lebih tinggi. Oke teman-teman, sampai sini. Siapa yang masih menonton sampai detik ini? Saya Dewi, mewakili tim Pusrang Trisakti Bird Farm, mengajak kembali untuk selalu jaga alam, hutan, dan air tempat tinggal kita. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan like, komen, dan subscribe agar Dewi bisa dapat uang jajan dari Om Arif. Terima kasih buat kalian semua. See you di video berikutnya.